Pikukuh salah satu yang diajarkan itu sangat sederhana, hal yang sederhana. Seperti misalnya berkehidupan tanpa melampaui batasan. Batasan siapa? Batasan kehidupan yang lain. Pribadi orang lain, batasan hewan, tumbuhan, alam, angin, air, laut, semuanya punya batasan-batasan, semuanya punya garis edar. Jadi bukan ketika kita melampaui batas, sudah melewati batas, unlimitless, sudah melampaui dualitas, bukan berarti kita seenaknya masuk merusak batasan atau koridor garis edar orang lain. Justru untuk mengenali, mengetahui batasan, ini ranahku, garis edarnya seperti ini, dia di sana. Ketika garis batas ini dilampaui, dirusak, alam punya garis edarnya, pohon-pohon punya fungsinya. Ketika itu dirumpak, dirusak, maka terjadilah konflik. Istilah lain yang saya akan sampaikan di sini berdasarkan pengetahuan yang sudah dimengerti dan dialami sehingga menjadi pemahaman adalah tentang kodrat. Ini berhubungan dengan kemakmuran juga. Nanti saya kerucutkan ya. Kodrat, kita sering dengar ya, manusia itu tidak boleh melawan kodrat dan lain sebagainya. Semuanya ada kodratnya gitu. Dalam Pikukuh Sunda, kodrat itu bukanlah sebuah hal atau takdir yang sudah tertulis dipastikan, yang tidak bisa kita usahakan dirubah atau diperbaiki dan lain sebagainya. Kodrat itu adalah cara kerja alami manusia dan alam. Jika di Pikukuh Sunda, kodrat itu adalah cara kerja atau mekanisme antara kealamian si manusia dengan alam sekitarnya. Kodrat bisa dikenali melalui pengalaman yang sangat sederhana. Tubuh butuh istirahat misalnya agar pulih. Manusia butuh hubungan agar mentalitasnya sehat. Alam butuh keseimbangan agar tidak rusak atau tidak seimbang. Ketika cara kerja ini atau kodrati ini diabaikan, petaka muncul bukan karena hukuman Tuhan atau apapun itu, bukan, tapi karena sistemnya memang terganggu, mekanismenya terganggu. Itulah yang dimaksud melawan kodrat kalau di Pikukuh Sunda, sehingga muncul petaka. Orang sekarang menyebutnya bencana, saya menyebutnya petaka. Itu akhirnya alam bersabda dengan banjir dan lain sebagainya, longsor. Yang menjadi masalah atau bencana adalah manusianya yang merusak mekanisme atau kodrati alam. Pikukuh Sunda mengajarkan bahwa kehidupan itu mekanismenya bukan melawan kehidupan, bukan menentang kehidupan. Kehidupan alam, hewan, pohon, bahkan sesama makhluk, bukan. Tapi selaras, saling mengenal, menghormati, menjaga, memelihara. Pikukuh Sunda bekerja dengan kausalitas alami. Sebab akibat. Apa yang dilakukan hari ini, itu akan terasa dampaknya beberapa waktu kemudian. Nah, kemakmuran dalam Pikukuh, kalau saya padatkan dan sepadankan mendekati dengan bahasa Indonesia, kemakmuran itu adalah kehidupan yang cukup, stabil, tidak berlebihan tanpa tepat guna salurannya. Dan menariknya, ilmu modern saat ini menyebut kondisi ini itu sebagai kesejahteraan berkelanjutan.
Saya sekali lagi mengulangi bahwa kemakmuran ini saya akan sampaikan dari berbagai macam perspektif yang saya dalami. Tadi udah dari Pikukuf ya, Pikukuf Sunda. Sekarang dari Tantra dan Bhairawa Nusantara. Kita masuk ke istilah yang sering disalahpahami dan sudah rusak. Tantra. Tantra bukan ilmu gaib yang abstrak. Tantra bukan juga ilmu seksual semata. Tantra adalah ilmu mengelola dorongan hidup. Dorongan ini di parahyangan disebut cita. Maka di bahasa Indonesia muncul cita-cita. Tapi itu menjadi berbeda karena cita-cita adalah impian, mimpi, harapan. Tapi kalau cita itu adalah dorongan. Tantra adalah ilmu mengelola dorongan hidup untuk berkehidupan yang menghidupi kehidupan. Dorongan hidup adalah energi dasar atau daya awal manusia yang akhirnya ketika itu bergerak, yang disebut energi gitu ya. Energi bergerak disebutnya emosi, emotion, energi yang bergerak. Sehingga muncul sebagai marah, takut, ingin, cemburu, ambisi, dan lain sebagainya, bentuk emosi. Bahkan di emosi sendiri tidak sedikit orang mengartikan emosi itu marah. Padahal emosi adalah kompilasi kumpulan dari semua yang muncul, perasaan yang muncul. Dorongan atau cita ini bukan sebuah kesalahan. So, ia bagian dari sistem bertahan hidup manusia. Kenapa ada istilah kata bertahan? Ketika ada bertahan berarti dia belum mengenali. Maka dia akan membuka peperangan terus-menerus, akan memversuskan. Apapun yang belum dia pahami, belum dia kenal, dianggap sebagai musuh karena modenya bertahan. Dasarnya memang seperti itu. Salam Ivan Leo dari Ciangse ya. Masalah muncul bukan karena dorongan itu ada, melainkan ketika dorongan langsung menjadi tindakan tanpa disadari dan tanpa pertimbangan atau tanpa mengetahui konsekuensi. Jika terjemahnya secara umum, karena secara lebih mendasar lagi, ya masalah itu adalah kita sendiri, diri kita sendiri. Adanya masalah ya karena kita adakan. Tantra tidak menyuruh dorongan dihilangkan atau diumbar sembarangan. Asal, tidak. Justru Tantra malah mengajarkan bagaimana mengenali, menahan sejenak, dan mengarahkannya. Nah, ketika Tantra ditelusuri sudah menjadi praktek, maka dia akan mengantarkan kepada Bhairawa. Atau secara sederhana disebut kesadaran zaman sekarang itu. Kesadaran yang melampaui dualitas dualisme. Bhairawa bukan keberanian untuk menyerang orang lain, bukan. Melainkan keberanian untuk mengenali diri sendiri, jujur kepada diri, menguliti, memutilasi diri sendiri, memakan daging sendiri, meminum darah sendiri, mengelupaskan semua identitas dan personalitas dari kemelekatan itu semua, sehingga timbul kesadaran yang sebagaimana bayi dilahirkan. Sehingga efeknya yang timbul adalah kemudahan, kelancaran, semua disediakan sebagaimana bayi, balita, tanpa kerja keras, tanpa usaha yang kencang, atau apapun itu istilahnya. Keberanian untuk jujur pada marah, pada takut, pada keinginan, itu secara sederhana soal Bhairawa. Nah, ketika seseorang sekarang mengatakan kesadaran ada dualisme yang